tanggal 28. Sekarang 2016. Kita sebagai bangsa Indonesia Raya yang sedang mengatur pendidikan dan ekonomi dan pendidikan, kita syukuri dalam bulan ini insya Allah panenan tebu ekonomi rakyat ini akan selesai sesuai dengan program gilingan pabrik gula yang menggiling tebu kita, menjadwalkan akhir bulan ini tutup pabrik itu, artinya selesai menggiling. Tadi kontrol dari pabrik gula, masih ada nggak punya Az-Zaitun? Ternyata masih 8 hektar lagi. Mudah-mudahan dalam 3 hari ini selesai. Kalau nggak selesai, mereka masih mau nunggu. Mengapa? Karena tebu Az-Zaitun the best, terbaik di seluruh Indonesia. Indonesia menginginkan 180 pun tidak tercapai, 70 pun tidak tercapai, hanya 50 rata-ratanya. Di Az-Zaitun sudah 85 sampai 90 rata-rata. Karena ada yang 80, ada yang 110, gabungkan. Jadi sudah melampaui. Dan program yang Syekh mengadakan penelitian tahun depan, tebu itu hanya setahun ya. Umur tebu itu 1 tahun, ditunda 2 bulan, 14 bulan paling panjang. Tahun depan akan ada kejutan lagi. Hasil penelitian. Orang-orang menanam tebu ditidurkan, artinya min horizontal. Syekh mulai menanam vertikal, berdiri, seperti menanam kelapa zaman dulu. Horizontal, naik baru naik, simbol pramuka. Itu teori nanam kelapa yang tidak betul. Maka simbol pramuka itu tidak benar. Teori nanam kelapa adalah berdiri, sehingga seluruh simpanan makanan atau susu ibunya habis termakan. Tapi kalau horizontal, dia tidak mengisap susu ibu, asiknya tidak diisap, dia langsung menghisap tanah pada saat yang belum kokoh, maka batangnya tidak kokoh. Tapi kalau ditanam berdiri, kokoh dan buahnya akan banyak. Tebu juga seperti itu, karena habitat tebu itu berdiri, tunasnya berdiri, akarnya turun ke bawah semua. Kalau ditanam vertikal akan jadi bagus dan bisa dikontrol anaknya berapa dan yang mati berapa, bisa disulam dengan jelas. Ini teori yang sedang dipraktekkan oleh saya dalam penelitian. Setelah dihitung, tebu yang ditanam seperti itu di dalam 1 hektar, karena jarak antar barisan 135, 100 dibagi 1,35 menjadi 74, kemudian panjang 100 dibagi 0,25 menjadi 400, 74 kali 400 menjadi 29.600. Nah, itu 1 hektar, 29.600. Kalau diberi pupuk yang sesuai dengan kehendaknya, maka dia minimal akan keluar 3. Maka 3 kali 29.600, tingginya akan menjadi 3 meter kali 3 lagi. Beratnya yang sudah diteliti tanpa pupuk yang maksimal dengan baik itu 60. Syekh menganggarkan kalau bisa 65 sampai 70. Artinya 29.600 kali 3 kali 3 kali 0,6
atau 0,67. Keluar 1.860 ton. Walaupun keluar begitu banyak, kalau kita tidak cerdas akan hilang lagi. Berapa hilangnya? 34%. Karena apa? Diambil oleh pabrik gula yang tidak keluar modal, hanya modal pabrik saja, ngambil 34%. Tidak keluar seteng goeng, ngambil 34%. Kita hanya 64% dibagi kepada modal, pemilik tanah, penggarap, zero. Kemudian rendemen hanya 6,8, dia yang menentukan. Nah, ayo kita cerdas. Maka tahun depan kita harus punya pabrik gula sendiri. Dan tidak mahal. Satu unit itu hanya 1,4 M, murah. Itu bisa menggiling satu hari satu malam 10 ton gula, jadi gula. Kalau kita menanam 200 hektar, bayangkan 168 ton rendemen. Kalau kita yang nanam dan kita yang memanen di musim yang tepat, paling sedikit 13%. Dijual pada waktu yang tepat, paling rendah 9.500. Sakaya-kaya. Maka tahun ini nanam padi, atau tahun 17 nanam padi hanya untuk makan sendiri, nggak banyak. Yang 100 hektar cukup. 100 hektar cukup. Jadi 1 P3 KPI itu 2 bau ya cukup. Tapi 1 baunya 10 ton. Yang lainnya tebu. Bayangkan. Pabrik gulanya murah. Kenapa? Karena gula merah yang kita jual. Bagaimana kerjasama dengan PG? Tetap 1 hari 1 truk. Yang 50 truk masuk penggilingan gula kita, 1 truk ke sana. Jadi jangan diputuskan, karena kita juga perlu gula putih. Hari ini gula putih yang sudah digiling berapa hektar lama itu. Kamu mesti ditanya, siap? Diambil bibit 4, 58 kali rata-rata 80.000 kali 6,8% kali 0,66, 208 ton. Kita punya 208 ton, itu pun masih rugi. Walhasil harus kita beli mesinnya. Harganya dengan alat tungku dan sebagainya hanya 1 M 400 juta, tidak mahal. Bangunannya 1 M 400, berarti 2 M 800. Mesin potong tebunya murah. Sebelum ada mesin yang bagus, kita mengambil mesin congcorangnya yang begini. Apa itu tadi? Loader apa? Ya nggak tahu bahasanya. Itu yang cengkrem gini. Apa Pak Syukur?
Yang begini itu loh, kuk, kuk. Biasanya untuk apa namanya kayu besar itu. Nah ini untuk tebu. Truk. Nah itu nanti dibeli. Kalau yang dari Agrindo 160 juta, kita beli 4. Truk kita beli 4 lagi. Jadi cepat. Ditambah itu, ditambah truk itu cuma 1,4 kali 3. Sekali operasi sudah lebih. Nah itu kita mulai bulan 7 tahun 2017. Karena apa? Mulai potong kemarin adalah bulan 7. Maka panen yang akan datang bulan 7. Insya Allah panen akan datang akan lebih banyak. Karena apa? Racun itu biasanya 1,5 atau 1,6 kalau dipupuk dengan baik. Nah, kalau sudah begitu, maka kita mengekspor gula ke pabrik-pabrik di Jakarta. Jangan menjual ya, mengekspor supaya gagah sedikit. Pabrik-pabrik kecap, pabrik-pabrik makanan. Sudah, berarti kita mengisi Jakarta. Dan mesin akan dibuat selama 6 bulan. Kemudian mesin minyak juga sudah datang. Itu dipesan dari Cina. Mesin tepung dipesan dari Cina. Mesin bubut ayam sudah punya. Bukan made in Patrol, tapi made in Cina. Gak ada semuanya. Insya Allah tahun depan daging ayam tidak membeli. Telur saya sudah merencanakan bebek, bukan telur ayam, bebek. Ada 2 kandang besar, kemungkinan 100.000 muat. Nah, ini anak-anak nanti yang bagian apa? Ekonomi itu, menengah alia bagian ekonomi itu apa? IPS ya. Nanti IPS sudah mulai dikenalkan bagaimana memproses padi, dikenalkan bagaimana membuat gula, bagaimana mengatur koperasi, bagaimana orang tanam padi, panen tebu, sehingga otaknya diisi demonstrasi ekonomi. Keluar dari sini dia mengeksportasi. Mau pelajar semua mau? Ya, otakmu akan didemokan. Saya akan mendemokan pada kamu, dimasukkan ke otakmu nilai-nilai ekonomi. Jadi nanti begitu keluar menjadi bangsa Indonesia Raya yang berdikari. Apa itu berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Itu maknanya kalau makan jangan membeli, kamu bisa membuat. Minum kamu bisa membuat. Tidur kamu bisa menyiapkan sendiri. Itu namanya berdikari. Semua disiapkan oleh tangan-tangan yang cemerlang. Ya sudah ya, sekian saja supaya ke depan kita lebih siap.